Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil Wal Ikram dari kelas D4 Teknik Informatika 3A. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan pekerjaan saya tentang ujian tengah semester sistem tersebar, yaitu untuk menjelaskan dan mempraktekkan sebuah program thread dan proses based parallelism yang ada di modul Python. Dengan parameter yang digunakan adalah group, target, name, thread end, argumen, keyword argumen, synchronization dengan sebuah barrier, dan juga multiprocessing. Langsung saja untuk codingannya. Di sini saya sudah mengerjakan. Yang pertama di sini untuk chapter 2-nya menggunakan argumen menggunakan ini group, target, name, argumen, dan juga keyword argumen, dan juga sebuah synchronizer. Nah, untuk yang pertama di sini saya melakukan import random range dari modul random, kemudian mengimport threading, kemudian mengimport ctime sleep dari modul time, kemudian import thread dan barrier di sini, tapi barrier tidak dipakai karena saya menggunakan langsung dari threading yang ini, langsung ambil dari sini. Kemudian di sini ada variabel number siswa atau jumlah dari siswa yang akan digunakan pada barrier kali ini, yaitu sebanyak 3 siswa. Kemudian di sini ada thread synchronizer, di sini sana variabelnya yang digunakan untuk menampung barrier dari number siswa ini. Kemudian terdapat variabel nama siswa, di mana di sini memuat nama-nama siswa yang ada di dalam barrier. Kemudian di sini saya mau ada 3 function. Yang pertama adalah function skip, di mana di sini terdapat sebuah variabel name yang mengambil variabel nama siswa yang sudah dibuat di sini, yaitu Udin, Asep, dan juga Cecep, dengan menggunakan pop untuk mengambil menggunakan metode pop untuk mengambil sebuah item dari variabel index atau dari index, yaitu dari variabel nama siswa ini. Kemudian di sini terdapat metode sleep, function sleep, untuk melakukan jeda terhadap proses threadnya nanti dengan range-nya yaitu random dari angka 2 sampai dengan angka 5, akan diambil secara random. Kemudian di sini terdapat print, dan juga ada sini untuk formatnya terdapat format nama di sini. Jadi di sini nanti akan menampilkan nama tidak hadir pada hari, kemudian kita mengambil dari ctime ini, dari format ctime. Jadi nama tidak hadir pada hari ctime dikarenakan sakit. Kemudian di sini kita menggunakan metode wait untuk menunggu proses barrier dari salah satu item itu selesai, baru nanti diambil lagi barrier selanjutnya, sehingga nanti akan secara bersamaan sampainya. Itu adalah tujuan dari barrier itu sendiri. Nah, kemudian setelah di wait, setelah menunggu dan sampai para siswa-siswa ini, maka akan dilakukan print lagi, yaitu dengan format nama, surat sakit, sampai pada ctime-nya. Kemudian terdapat function total di sini dengan sebuah parameter. Di sini masih tes ya parameternya. Harusnya di sini ya bebas sih nama parameternya apa. Cuma di sini saya menggunakan parameter tes. Ya, parameter tes ini nanti akan dimasukkan ke dalam keyword argumennya yang memuat dictionary. Kemudian di sini untuk tesnya di sini defaultnya adalah none. Kemudian di sini ada print lagi untuk menampilkan jumlah siswa yang sakit pada hari. Kemudian di sini ada ctime adalah
Kemudian format tesnya ini yang kita ambil nanti dari keywordnya adalah orang. Kemudian kita masuk ke dalam function main, di mana di sini terdapat variable thread yang menggunakan list tapi masih kosong isinya. Kemudian kita menampilkan saatnya absen, string saatnya absen. Kemudian melakukan perulangan, di mana yang akan diulang adalah i di dalam range number siswa, yaitu akan melakukan perulangan sebanyak siswa yang ada, di mana siswa yang ada adalah 3. Jadi akan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan memanggil thread yang variable thread yang sudah dibuat di atas. Kemudian mengappend atau kita mengambil objek yang ada di dalam threadnya ini, kita mengappend dan memasukkannya ke dalam string, ke dalam list. Dan di sini ada kelas target, kelas trip maksudnya, dengan target. Nah, target di sini merupakan sebuah parameter yang digunakan untuk mengambil fungsi yang akan dieksekusi oleh thread. Nah, untuk function yang akan dieksekusi adalah function skip di sini. Kemudian name-nya ini adalah nama thread-nya. Dimana saya namai di sini skip. Tapi jika diisi dengan nama non, maka dia akan thread strip end untuk nama default dari thread-nya sendiri. Kemudian argumen di sini, kemudian ada group dengan default-nya non, dan juga keyword argumennya adalah non. Kemudian thread-nya di start atau dijalankan. Kemudian terdapat lagi sebuah perulangan di mana thread di dalam variable thread yang list ini akan melakukan join. Jadi di mana nantinya setelah thread dijalankan, maka dia akan menunggu setelah thread selesai dijalankan. Maka setelah thread ditunggu dan selesai, maka akan di print absen selesai, seperti itu. Kemudian di sini terdapat myDict atau dictionary, sini subvariable-nya untuk memuat dictionary dengan di sini adalah key-nya dan juga value-nya, dimana variable myDict ini akan dipanggil ke dalam keyword argumen yang ada pada thread 2, dimana di thread 2 ini function yang kita jalankan adalah total, yang atas ini yang akan kita jalankan. Kemudian dengan nama parameternya, nama threadnya adalah total, grupnya non, dan juga keyword argumennya adalah myDict yang sudah kita buat di sini. Nah, untuk keyword argumen ini akan masuk ke dalam tes yang ini, nanti yang akan dipanggil saat menampilkan print ini. Nah, kemudian di sini threadnya kita jalankan juga dan juga dijoinkan. Jadi untuk setelah selesai dijalankan dan selesai dieksekusi, maka akan dijoinkan. Kemudian mainnya kita panggil dan langsung saja saya jalankan. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang pertama adalah jumlah siswa yang sakit pada hari Sabtu di sini Mei 28 pukul 1.33 2022 adalah 3 orang. Nah, 3 ini yang pertama ya harinya ini dulu ya. Ini diambil dari ctime yang ada di format ini ctime yang ada di sini. Kemudian untuk 3-nya ini kita ambil dari myDictionary yang ada pada di sini, yang kita panggil ke dalam keyword argumennya, dan keyword argumen ini akan mengirimnya kepada tes, yaitu tesnya di sini formatnya ada, maka dimasukkan ke dalam sini. Nah, untuk 3 ini sendiri dari mana? Nah, di sini kan untuk key-nya kan tes, juga value-nya ini adalah number mahasiswa. Nah, number siswa ini diambil dari number siswa yang ada di sini, yaitu 3. Jadi akan ditotalkan jadi 3. Seperti itu.
Kemudian saatnya absen diambil dari main ini, dari main sini, lalu akan dijalankan function skip yang ada di sini. Dimana di sini Cecep, yang pertama adalah Cecep tidak hadir karena sakit. Kemudian Asep juga dan Udin juga sama saja tidak hadir karena sakit. Kemudian setelah semua barriernya sampai secara bersamaan, maka dilanjutkan dengan menampilkan line di bawah ini, yaitu Udin suara sakit sampai pada saat pada bla 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 seperti ini, dan Asep dan Cecep juga bersamaan. Nah setelah itu threadnya sudah selesai, maka akan ditampilkan absen selesai. Selanjutnya adalah untuk chapter 3, yaitu penggunaan synchronize dengan barrier dan juga multiprocessing. Nah, di sini untuk multiprocessing dan barriernya menggunakan synchronizer. Mana di sini yang pertama adalah mengimport multiprocessing, barrier log proses, kemudian time dan juga date time. Kemudian di sini terdapat dua function yang dibuat oleh saya. Itu yang pertama adalah barengan dan juga sendirian. Nah, maksud dari barengan dan sendirian ini adalah untuk function barengan ini saya menggunakan barrier, sedangkan untuk yang sendirian ini tidak menggunakan barrier. Nah, di sini tujuannya untuk menunjukkan perbedaan dengan memakai barrier dan juga dengan tidak memakai barrier. Seperti yang diketahui, untuk barrier itu sendiri kan dia prosesnya itu akan berjalan bersamaan, barrier itu mempunyai teknik sinkronisasi sendiri, di mana dalam satu aktivitas itu setelah satu aktivitas selesai, maka dia akan menunggu aktivitas selanjutnya untuk sampai di dalam batasan barrier tersebut. Nah, setelah semua aktivitas berkumpul di situ, maka mereka akan membuat proses secara bersamaan. Itu untuk barrier sendiri. Langsung saja di sini saya jelaskan. Di sini terdapat variabel name, dan juga di sini ada modul multiprocessing dengan mengambil metode current process, function current processnya. Kemudian di sini synchronizernya, di sini ada parameter yang dibuat di sini ya dengan serializernya. Synchronizer ini diambil dari untuk digunakan untuk melakukan metode wait, dimana seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu menunggu aktivitas lainnya untuk sampai di tujuan yang sama. Setelah itu baru melakukan proses secara bersamaan. Kemudian di sini dengan serializer, parameter serializernya, maka akan di print format nama di sini sampai di kelas pada tanggal, kemudian mengambil format datetime. Nah, kemudian untuk function sendirian di sini tidak memiliki parameter, beda dengan barengan, karena untuk function sendirian ini tidak menggunakan barrier. Kemudian di sini proses sama saja, ada variabel name dan juga now-nya. Kemudian melakukan print dengan format nama sampai di kelas pada tanggal, format datetime-nya. Di sini ada kita masuk ke main-nya, dimana di sini synchronizer-nya memanggil sebuah function barrier. Function barrier ini sendiri untuk untuk mendeklarasikan si barrier-nya itu. Kemudian serializer-nya di sini memanggil function log, di mana function log ini sendiri digunakan untuk mengunci resource agar mengunci resource dari thread atau proses lain agar tidak terjadi tabrakan. Jadi kayak ngantri gitu agar bisa jalan. Kemudian di sini prosesnya adalah name, di sini parameter name di sini adalah
nama dari prosesnya, yaitu udin. Kemudian targetnya adalah uh, function mana yang akan dieksekusi oleh si proses. Ya di sini kita ambil yang barengan, function barengan yang function menggunakan barrier. Kemudian argumennya di sini memanggil parameter memanggil variabel synchronizer dan juga serializer. Kemudian dilakukan start prosesnya. Kemudian yang kedua adalah proses asset dengan nama asset, sama juga menggunakan target function barengan dan juga argumennya synchronizer dan serializernya. Kemudian untuk proses yang ketiga dengan nama prosesnya adalah cecep. Di sini tidak menggunakan argumen karena tidak menggunakan barrier, ya. Tidak ada parameternya. Untuk targetnya sendiri di sini memanggil function sendirian. Begitu juga dengan ucup sama dengan cecep. Langsung saja saya jalankan di sini untuk menunjukkan hasil perbedaan dari menggunakan barrier dan tanpa menggunakan barrier. Nah, sudah sampai, bisa dilihat di sini cecep dan ucup sampai di kelas pada tanggal 2022 bulan 5 tanggal 28 pukul 1.40 36 detik, 745648. Nah, untuk ucup dan cecep ini ya di awalnya waktunya sama ya, berakhir dengan 36, tetapi pada saat di belakang angka belakangan ini terdapat perbedaan di mana si cecep ini mempunyai angka 745648, sedangkan si ucup mendapatkan angka 748640. Terdapat perbedaan. Nah, sedangkan dengan yang cecep sama ucup ini tidak menggunakan barrier ya. Sedangkan yang menggunakan barrier yaitu asep dan udin di sini sampai pada tanggal yang sama dengan detik yang sama. Di sini bisa dilihat di belakangnya 791051 791051 sama. Jadi itu dia perbedaan menggunakan barrier dan juga tidak menggunakan barrier. Karena pas saat menggunakan barrier itu, saat satu aktivitas sudah sampai, dia akan menunggu aktivitas lainnya sampai terlebih dahulu agar mereka bisa berproses bersama. Seperti itu. Itu saja untuk pekerjaan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.